warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dengan mapel yang berbeda, yaitu mapel PDO, Pendidikan Dasar Otomotif. Kali ini saya akan membahas tentang cara pengangkatan benda kerja. Nah, dalam bab ini, dalam dunia otomotif, pekerjaan tidak hanya tentang memperbaiki dan merawat kendaraan. Dalam proses perbaikan ada namanya proses checking. Nah, proses checking itu adalah pengangkatan benda kerja. Dalam pengangkatan benda kerja ada dua jenis dalam otomotif, yaitu dengan dongkrak atau proses dongkrak dan proses pengangkatan dengan car lift. Setiap pengangkatan benda kerja terdapat berbagai prosedur yang harus dilakukan. Nah, kita itu harus sesuai prosedur ya. Pada dasarnya, walaupun terdapat berbagai jenis dongkrak, namun dalam prosedur pengangkatan atau mendongkrak tetap sama. Dalam mendongkrak harus sesuai prosedur, jangan asal. Nah, ini juga untuk menjaga keamanan dan keselamatan kerja. Carilah titik tumpu yang kuat dan mampu menahan kendaraan. Hal ini agar tidak terjadi kerusakan pada kendaraan. Secara umum, titik tumpu kendaraan itu berada di bawah mobil. Kalian juga harus memperhatikan tempat kerja itu rata dan padat, sehingga pada saat ketika kalian mendongkrak tidak akan ambles karena tertekan beban kendaraan. Selain tempat, juga pastikan dongkrak dalam keadaan baik dan tidak ada kebocoran. Hal-hal kecil ini harus diperhatikan supaya tidak terjadi berbagai hal yang tidak diinginkan. Nah, walaupun hal kecil itu, kita itu harus memperhatikan dongkrak itu masih standar apa tidak, terus ada kebocoran apa tidak, termasuk ada kebocoran apa tidak dalam dongkrak tersebut. Nah, macam-macam dongkrak itu ada banyak lah. Nah, yang pertama dongkrak botol. Ini dongkrak botol itu sering dijumpai ya di bengkel-bengkel umum, bengkel-bengkel resmi, maupun juga di sekolahan. Itu banyak sekali dongkrak botol. Nah, yang kedua, dongkrak gunting. Dongkrak gunting ini sama juga dengan bahasa bengkelnya itu dongkrak ulir. Itu biasanya itu tersedia di bengkel umum. Dan tiga, dongkrak buaya. Nah, dongkrak buaya ini yang paling populer ini. Di bengkel umum ada, di bengkel itu ada juga. Dan juga kapasitasnya juga melebihi dongkrak botol ini. Terus mungkin ini agak baru, ini dongkrak botol M atau buaya. Jadi ini tuh dongkrak botol cuman semi buaya. Di bentuk depannya itu ada dongkrak botolnya, cuman ada penjungkit kayak stangnya itu kayak dongkrak buayanya. Nah, yang kelima dongkrak kereta. Nah, ada pun juga prosedur mendongkrak yang baik. Meletakkan kendaraan pada posisi yang rata dan memiliki permukaan yang padat atau keras. Nah, ini bertujuan agar nanti saat kita mendongkrak itu tidak miring, tidak ambles. Nah, yang kedua, meletakkan ganjel atau blocking di roda-roda belakang apabila yang didongkrak bagian depan. Nah, jadi kalau kita mendongkrak mobil yang bagian depan, berarti itu harus diganjel itu roda belakangnya, entah itu pakai batu, entah itu pakai balok. Dan sebaliknya, jika kita dongkrak yang bagian belakang, juga yang di depan ditaruh blocking tersebut. Yang ketiga, memilih dongkrak dengan kapasitas sesuai dengan beban. Selain itu, pastikan dongkrak dalam kondisi dengan baik, tidak ada kebocoran. Nah, ini juga penting ya untuk kapasitas beban dari kendaraan dan sesuai mobil kita. Mungkin bebannya 5 kilo. Nah, sedangkan kita memakai dongkrak misal yang 3 kilo, itu sudah tidak sesuai standar penggunaan. Yang keempat, meletakkan dongkrak pada titik tumpu kendaraan. Nah, ini bertujuan untuk
meletakkan dongkrak pada titik temu kendaraan itu bertujuan untuk supaya agar mobilnya itu tidak salah posisi dan tidak terjadi lecet terhadap bodi. Nah, terus yang kelima, memposisikan dongkrak pada bagian tengah dan pastikan titik angkat dongkrak berada pada posisi tengah titik tumpu kendaraan. Nah, ini juga biar seimbang ya. Oke. Keenam, sebelum dilakukan proses pengangkatan, pastikan tidak ada apapun di bawah kendaraan. Nah, ini supaya tidak mengganggu proses kita. Nah, terus yang ketujuh, melakukan proses pengangkatan dengan dongkrak dan pasang jack stand atau blocking ke titik-titik pada kendaraan untuk mencegah terjadi sesuatu. Nah, jack stand ini berfungsi untuk bahasanya itu mengganjal mobil, berarti untuk mengeblok mobil supaya tidak ke bawah. Karena jika kita hanya memakai dongkrak saja, takutnya nanti dongkrak tersebut entah itu bocor atau apa pada saat digunakan nanti kan bisa turun sendiri. Nah, bahayanya itu ketika kalian di bawah kendaraan, nanti kalian juga kena mobilnya. Nah, yang ke-8, sebelum menurunkan kendaraan, pastikan tidak ada sesuatu hal di bawah kendaraan yang dapat membahayakan kendaraan. Nah, jadi juga pas waktu kita menurunkan itu kita harus membersihkan yang di bawah kendaraan, entah itu ban mobil atau apa untuk keamanan. Nah, lalu setelah itu dilakukan semuanya, terus kita menaikkan dongkrak sedikit karena kita itu untuk mengambil jack stand-nya. Setelah itu baru dongkrak bisa diturunkan. Nah, itu prosedur mendongkrak. Itu prosedur mendongkrak yang mungkin baik lah. Nah, terus ada macam-macam car lift. Car lift itu ada berbagai macam. Satu, car lift single post. Car lift single post itu biasanya itu kakinya itu satu, maksudnya itu penyangganya satu. Nah, ini tidak digunakan di sekolahan. Nah, yang kedua, car lift two post. Nah, two post ini biasanya di tempat cuci motor ini biasa ini. Terus yang car lift four post. Nah, ini yang populer dan sering digunakan di sekolahan. Terus digunakan juga di cucian mobil. Nah, ada juga prosedurnya itu mengangkat kendaraan dengan car lift itu sebenarnya sama dengan prosedur mengangkat kendaraan dengan dongkrak. Satu juga perhatikan posisi kendaraan. Posisi kendaraan harus berada pada tengah-tengah car lift. Nah, itu agar mencegah mobil itu tidak seimbang itu. Hal ini bertujuan agar kendaraan seimbang ketika diangkat menggunakan car lift sesuai dengan beban kapasitasnya. Nah, juga kita harus melihat bebannya sih, beban car lift itu berapa. Jangan sampai beban car lift itu sekian, nah terus dipakai melebihi dari beban car lift tersebut, nanti bisa membahayakan pekerjanya nanti. Terus memastikan rem parkir. Nah, ketika kita menggunakan car lift itu pastikan rem parkir itu udah aktif pas diangkat. Nah, terus juga waktu sebelum pengangkatannya juga kita memposisikan titik tumpunya kendaraan itu juga harus sama. Nah, sebenarnya ini itu car lift itu perkembangan teknologi dari dongkrak, karena kita itu hidup di dunia ini apalagi otomotif itu perkembangan teknologinya itu sangat cepat. Jadi itulah prosedur penggunaan car lift sama dongkrak itu sama sebenarnya. Cuman kalau car lift itu untuk mempermudah dan mempersingkat waktu, ya juga lebih aman juga sih kalau kita menggunakan sesuai prosedur. Cuman kan kalau kita pakai dongkrak itu aman, cuman kita itu terlalu ribet lah kalau pakai dongkrak. Kalau
kita pakai Carlift kan tinggal pencet. Nah, itulah prosedur penggunaan Carlift dan kontrak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dan tetap semangat belajar walaupun kalian di rumah, karena musibah pandemi Covid ini semakin hari semakin bertambah. Jagalah kesehatan kalian, jangan keluar-keluar, cukup di rumah saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.